Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, sehat jiwa dan raga, dan tentu saja tetap semangat menjalani hari-hari indah bersama keluarga tercinta. Sebelum kita mulai, yuk saling sapa di kolom komentar. Tulis dari mana asal sahabat semua, usia berapa sekarang, dan bagaimana kondisi kesehatannya hari ini. Kami ingin tahu cerita sahabat semua, karena setiap komentar kalian selalu jadi semangat bagi kami untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang di rumah baru untuk para pejuang usia emas. Channel ini dibuat khusus untuk teman-teman lansia yang ingin tetap sehat, aktif, dan bahagia. Dan buat yang sudah jadi subscriber setia, wah, terima kasih banyak ya. Kami doakan agar sahabat selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan tanpa batas. Nah, sahabat, hari ini kita akan ngobrolin satu topik yang sederhana, tapi sering jadi perdebatan di kalangan orang tua, bahkan di grup-grup keluarga. Kacang, bagus atau jelek untuk kesehatan lansia? Ada yang bilang kacang bikin asam urat naik. Ada juga yang percaya kalau rutin makan kacang bisa bikin jantung lebih sehat. Lalu, mana yang benar? Supaya sahabat semua nggak bingung lagi, kita akan bahas tuntas tentang manfaat, risiko, dan cara konsumsi kacang yang tepat, terutama untuk usia di atas 60 tahun. Tapi, tenang saja, kami akan sampaikan dengan bahasa yang mudah, ringan, dan tentu saja penuh kasih. Karena kami percaya, ilmu kesehatan bukan hanya untuk yang muda saja, tapi juga harus bisa dinikmati oleh para lansia hebat seperti sahabat semua. Di video ini, kita akan belajar bareng dalam 10 bagian. Mulai dari mengenal kacang itu sendiri, manfaat nutrisinya, hingga bagaimana cara mengonsumsinya supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan. Jadi pastikan tonton sampai akhir ya, karena setiap bagian saling terhubung. Dan siapa tahu, informasi ini bisa jadi jalan untuk hidup lebih sehat dan panjang umur. Siapa yang tidak mau, kan? Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Lepaskan perlahan. Tersenyumlah, karena sahabat sedang melakukan satu hal baik, menjaga diri dengan menambah wawasan tentang kesehatan. Yuk, kita mulai perjalanan sehat kita. Di bab selanjutnya, kita akan kenalan dulu lebih dekat dengan si kecil yang penuh manfaat, kacang. Apa saja jenisnya? Dan mana yang paling cocok untuk sahabat lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita membahas apakah kacang itu baik atau buruk untuk kesehatan, kita perlu tahu dulu, sebenarnya apa itu kacang? Mungkin terdengar sepele, tapi ternyata banyak orang masih bingung membedakan antara kacang, biji-bijian, dan bahkan beberapa makanan lain yang mirip. Padahal, mengenal lebih dalam soal jenis kacang bisa membantu kita menentukan mana yang cocok untuk usia lanjut, dan mana yang sebaiknya dihindari. Pertama-tama, mari kita bahas secara umum dulu. Secara ilmiah, kacang termasuk dalam kelompok tumbuhan berbiji yang punya kandungan gizi tinggi. Tapi di dunia kuliner sehari-hari, istilah kacang bisa sangat luas. Misalnya, kacang tanah ini yang paling sering kita konsumsi di Indonesia. Meski namanya kacang, secara botani ia termasuk keluarga polong-polongan. Kacang almond, walnut, pistachio, dan mete ini sering disebut kacang pohon. Secara ilmiah, beberapa dari mereka sebenarnya adalah biji. Kacang kedelai dan kacang hijau ini adalah jenis legum atau polong-polongan, sangat kaya akan protein nabati. Jadi, meski kita menyebut semuanya kacang, secara botani mereka punya perbedaan. Tapi jangan khawatir, dari sisi gizi, kebanyakan dari mereka memiliki manfaat yang hampir serupa, asal dikonsumsi dengan cara yang benar. Lalu, kenapa penting bagi lansia untuk tahu jenis-jenis kacang ini? Karena setiap jenis kacang punya karakteristik dan dampak kesehatan yang berbeda. Contohnya, kacang almond kaya akan vitamin E, bagus untuk kulit dan otak. Kacang tanah tinggi protein dan lemak tak jenuh, baik untuk energi harian. Kacang mete tinggi zat besi, cocok untuk sahabat yang punya keluhan anemia ringan. Walnut mengandung omega 3, sangat baik untuk fungsi otak dan jantung. Kedelai, kaya isoflavon, bermanfaat untuk keseimbangan hormon, apalagi bagi lansia wanita. Namun, ada juga yang perlu diwaspadai. Kacang yang digoreng dan terlalu asin bisa memicu tekanan darah tinggi. Kacang olahan dengan gula tambahan justru berbahaya untuk penderita diabetes. Karena itu, mengenali kacang bukan hanya soal nama atau rasa, tapi juga cara pengolahan dan nilai gizinya. Pertanyaannya sekarang, apakah semua orang cocok makan kacang? Tentu tidak.
Ada beberapa kondisi kesehatan seperti alergi, gangguan pencernaan, atau asam urat yang perlu perhatian khusus. Tapi kita akan bahas ini lebih dalam di bab-bab selanjutnya. Yang penting sahabat pahami dulu sekarang, kacang bukan makanan sembarangan. Kecil bentuknya, tapi bisa jadi besar manfaatnya jika dikonsumsi dengan cerdas. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang saatnya kita masuk lebih dalam. Kita sudah tahu kacang itu kecil bentuknya, tapi apakah sahabat tahu di dalam kacang yang mungil itu tersimpan kekuatan gizi yang luar biasa? Mari kita kupas satu persatu kandungan utamanya, dan apa pengaruhnya bagi tubuh kita yang sudah tidak muda lagi. 1. Lemak sehat. Lemak tak jenuh tunggal dan ganda. Jangan takut dulu dengar kata lemak. Lemak dalam kacang justru lemak baik yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan menaikkan kolesterol baik, HDL. Jenis lemak ini juga bagus untuk otak. Tidak heran, orang yang rutin konsumsi kacang seperti walnut atau almond cenderung punya fungsi otak yang lebih tajam di usia senja. 2. Protein nabati. Kacang adalah sumber protein nabati yang baik, apalagi untuk lansia yang tidak bisa makan terlalu banyak daging. Protein sangat penting untuk menjaga massa otot, mempercepat penyembuhan luka, dan mempertahankan daya tahan tubuh. Di usia lanjut, kehilangan otot bisa membuat tubuh lemah, mudah jatuh, dan lambat bergerak. Nah, kacang bisa bantu cegah itu. 3. Serat. Fiber. Serat dalam kacang membantu menjaga kesehatan pencernaan, mencegah sembelit, dan menstabilkan gula darah. Banyak lansia mengeluh soal buang air besar yang tidak lancar. Mungkin tubuh mereka kekurangan serat. Dengan menambahkan kacang dalam pola makan, itu bisa jadi solusi sederhana. 4. Vitamin dan mineral. Beberapa kacang seperti almond dan mete mengandung magnesium, menjaga tekanan darah. Vitamin E, antioksidan kuat, memperlambat penuaan sel. Zat besi, cegah anemia ringan. Zinc, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan banyak lagi. Semua ini dibutuhkan tubuh lansia agar tetap bugar dan tahan penyakit. 5. Antioksidan. Kacang juga mengandung senyawa antioksidan seperti polifenol yang bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Sederhananya, antioksidan ini seperti satpam yang melindungi tubuh dari serangan luar yang menyebabkan penuaan dini atau penyakit. 6. Fitonutrien dan senyawa khusus. Beberapa kacang seperti kenari mengandung omega-3 yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan fungsi kognitif. Kedelai mengandung isoflavon yang bisa bantu menjaga keseimbangan hormon terutama bagi wanita lansia yang sudah menopause. Bagaimana jika sahabat mengonsumsi kacang secara teratur? Berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin makan kacang dalam porsi wajar memiliki risiko penyakit jantung lebih rendah, mengalami penurunan peradangan dalam tubuh, memiliki fungsi otak yang lebih tajam, lebih stabil dalam gula darah, bahkan memiliki umur yang lebih panjang. Namun, tentu semua itu berlaku kalau dikonsumsi dengan cara yang benar dan tidak berlebihan. Sahabat, tubuh kita di usia 60 tahun ke atas itu seperti mobil tua. Butuh bahan bakar berkualitas tinggi agar tetap bisa berjalan jauh. Nah, kacang bisa menjadi salah satu bahan bakar premium itu. Tapi, sahabat channel Lansia Sehat itu selalu baik. Kita sudah bicara soal kandungan kalau sahabat punya riwayat jantung, tekanan darah tinggi, kita masuk bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apa sih manfaat nyata kacang bagi tubuh lansia? Apakah benar bisa memperkuat jantung, memperbaiki daya ingat, sampai menjaga sendi tetap lentur? Mari kita bahas satu persatu dengan sederhana namun mendalam. 1. Menjaga kesehatan jantung. Ini salah satu manfaat paling dikenal dari kacang. Kacang, khususnya almond, walnut, dan pistachio, kaya akan lemak tak jenuh dan omega-3 yang berfungsi menurunkan kolesterol jahat, LDL, meningkatkan kolesterol baik, HDL, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Penelitian dari American Heart Association menyebutkan bahwa orang yang rutin makan segenggam kacang setiap hari memiliki risiko penyakit jantung lebih rendah dibanding mereka yang tidak mengonsumsinya sama sekali. Jadi, bagi sahabat yang punya riwayat hipertensi atau kolesterol tinggi, kacang bisa jadi teman baru yang menyehatkan. 2. Menguatkan fungsi otak dan memori. Pernah merasa pikun atau sulit mengingat sesuatu? Itu wajar di usia lanjut. Tapi jangan biarkan memburuk. Kacang seperti kenari, walnut, dan kacang tanah mengandung omega-3 dan vitamin E yang sangat baik untuk sel-sel otak. Senyawa ini membantu memperlambat penurunan kognitif, meningkatkan fokus,
dan memperkuat daya ingat. Bahkan, beberapa studi menyebutkan bahwa orang lanjut usia yang rutin konsumsi kacang memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit Alzheimer. 3. Melancarkan pencernaan dan cegah konstipasi. Sahabat sering merasa sulit buang air besar? Kacang bisa membantu. Karena kaya serat, kacang membantu proses pencernaan menjadi lebih lancar. Serat juga memberi rasa kenyang lebih lama dan membantu mengontrol berat badan, yang sangat penting untuk lansia yang tidak banyak bergerak. 4. Mendukung kesehatan sendi dan tulang. Kacang seperti almond dan mete mengandung magnesium dan kalsium, dua mineral penting untuk kekuatan tulang. Selain itu, kandungan antiinflamasi alami dalam kacang membantu mengurangi peradangan sendi. Ini penting bagi sahabat yang mengalami artritis atau nyeri sendi kronis. 5. Menyeimbangkan gula darah. Kabar baik untuk sahabat yang punya diabetes. Kacang memiliki indeks glikemik rendah, artinya tidak membuat gula darah naik drastis. Lemak sehat dan protein dalam kacang juga memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga lebih stabil. Kacang almond dan pistachio khususnya telah diteliti sebagai camilan aman bagi penderita diabetes tipe 2. 6. Meningkatkan sistem imun. Sahabat, tubuh kita semakin tua semakin rentan terhadap penyakit. Tapi kacang bisa bantu perkuat benteng pertahanan tubuh. Zinc, selenium, dan vitamin E dalam kacang bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Mereka juga mendukung produksi sel darah putih yang berperan melawan infeksi. 7. Menjaga energi dan stamina. Lansia sering merasa lelah? Kacang bisa membantu mengisi ulang tenaga. Karena kaya kalori yang sehat, kacang memberi energi secara perlahan dan stabil. Tidak seperti gula atau nasi putih yang cepat naik lalu cepat turun, kacang memberi energi tahan lama. Namun, ingat, manfaat akan terasa jika semua manfaat ini akan sahabat rasakan kalau dikonsumsi secara teratur, dalam jumlah wajar, dan tidak digoreng dengan minyak berlebihan atau diberi garam terlalu banyak. Kacang yang direndam semalaman atau dipanggang ringan justru lebih baik diserap tubuh. Sahabat, dengan mengonsumsi kacang secara bijak, kita tidak hanya menikmati rasa yang gurih, tapi juga memberi hadiah berharga untuk tubuh. Jantung lebih sehat, pikiran lebih jernih, sendi lebih kuat, dan hidup pun jadi lebih nyaman. Namun, apakah kacang benar-benar aman untuk semua lansia? Bagaimana dengan yang punya diabetes atau sedang mengontrol gula darah? Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita masuk ke satu topik yang sangat penting, terutama bagi sahabat yang punya masalah dengan gula darah tinggi atau diabetes. Pertanyaannya sederhana, tapi sering membuat ragu. Apakah kacang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes atau prediabetes? Yuk, kita bahas perlahan, agar sahabat bisa memahami tanpa rasa bingung. Kacang bukan karbohidrat cepat serap. Salah satu keunggulan kacang adalah indeks glikemik, GI-nya rendah. Artinya, saat dikonsumsi, kacang tidak langsung membuat gula darah melonjak seperti makanan manis, nasi putih, atau roti putih. Sebaliknya, kandungan lemak sehat, protein, dan serat dalam kacang membantu memperlambat proses pencernaan dan penyerapan glukosa, sehingga gula darah cenderung lebih stabil. Itulah kenapa kacang sering direkomendasikan sebagai camilan sehat untuk penderita diabetes, bahkan oleh ahli gizi dan dokter. Jenis kacang yang paling ramah gula darah. Tidak semua kacang memberi efek yang sama. Berikut beberapa pilihan kacang yang paling aman dan bermanfaat untuk sahabat yang ingin mengontrol gula darah. Almond, membantu mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Kaya magnesium, membantu kerja insulin jadi lebih efektif. Kenari, walnut, mengandung omega-3 dan antioksidan, membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat gula darah tinggi. Kacang pistachio, menstabilkan kadar glukosa dan insulin. Cocok sebagai camilan siang. Kacang tanah, peanut, meski murah dan mudah didapat, kacang tanah tetap bisa menstabilkan gula darah jika tidak digoreng dan tidak diberi garam berlebih. Manfaat tambahan untuk penderita diabetes. Selain menjaga kadar gula darah, kacang juga bisa memberikan manfaat tambahan yang penting bagi penderita diabetes lansia. Membantu menurunkan berat badan, jika dimakan secukupnya, karena memberi rasa kenyang lebih lama. Mengurangi peradangan, yang sering dialami penderita diabetes kronis. Menjaga kesehatan pembuluh darah, sehingga mencegah komplikasi seperti kerusakan mata atau ginjal. Tetap ada batasannya. Meskipun banyak manfaatnya, bukan berarti sahabat bisa makan kacang tanpa batas. Berikut tips agar aman dan bermanfaat. Pilih yang tanpa tambahan.
Hindari kacang goreng, asin, atau dilapisi gula. Batasi jumlahnya. Cukup sekitar 20-30 gram per hari, setara segenggam tangan kecil. Kombinasikan dengan makanan lain. Kacang bisa jadi taburan salad, campuran oatmeal, atau pelengkap buah. Dan jangan lupa, jika sahabat sedang dalam pengobatan diabetes, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengubah pola makan. Waspadai ini juga. Ada beberapa kondisi di mana konsumsi kacang bisa menimbulkan efek kurang baik. Jika sahabat punya gangguan ginjal akibat diabetes, perlu hati-hati dengan kandungan fosfor dan kalium dalam kacang. Jika kacang dikonsumsi berlebihan, bisa menambah berat badan yang justru memperburuk resistensi insulin. Jadi, sekali lagi, kuncinya adalah keseimbangan. Bukan menghindari sepenuhnya, tapi makan dengan cerdas. Sahabat, sekarang kita sudah tahu bahwa kacang bukanlah musuh bagi penderita diabetes. Bahkan, bisa jadi teman baik asal tidak berlebihan dan tidak dalam bentuk olahan yang tidak sehat. Namun, ada satu hal lagi yang harus dibahas. Meski kacang terlihat sehat, bukan berarti tidak ada risiko sama sekali. Sahabat channel Lansia Sehat, sampai di titik ini kita sudah melihat banyak manfaat kacang untuk jantung, otak, gula darah, hingga daya tahan tubuh. Tapi, seperti pepatah lama bilang, yang berlebihan pasti tidak baik. Nah, kali ini kita akan membahas sisi lain dari kacang, efek samping dan risikonya, terutama untuk lansia. Karena kenyataannya, tidak semua tubuh cocok mengonsumsi kacang, dan ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan sebelum menjadikannya makanan rutin. 1. Risiko alergi jangan dianggap sepele. Meski lebih umum pada anak-anak, alergi kacang juga bisa muncul di usia lanjut, terutama jika tubuh mulai lebih sensitif terhadap makanan tertentu. Gejala alergi bisa berupa gatal atau kemerahan di kulit, tenggorokan terasa gatal atau tersumbat, sesak napas atau dada terasa berat, gangguan pencernaan mendadak, mual, muntah. Jika sahabat pernah mengalami gejala seperti ini setelah makan kacang, sebaiknya berhenti mengonsumsinya dan konsultasikan ke dokter. Alergi bisa menjadi berbahaya jika diabaikan. 2. Masalah pencernaan, perut kembung dan sulit buang air. Kacang memang tinggi serat, tapi bagi beberapa lansia yang punya sistem pencernaan yang lebih lambat, serat tinggi justru bisa menimbulkan efek samping seperti perut kembung, gas berlebihan, sering bersendawa, konstipasi jika tidak dibarengi dengan cukup minum air. Solusinya, mulai dari porsi kecil, kunyah perlahan, dan pastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Bila perlu, pilih kacang yang sudah direndam semalaman atau dikukus ringan agar lebih mudah dicerna. 3. Kacang dan asam urat, mitos atau fakta? Ini salah satu kekhawatiran paling umum di kalangan lansia. Kalau saya punya asam urat, boleh nggak makan kacang? Jawabannya, tergantung jenis kacangnya. Kacang seperti kacang tanah, kedelai, dan mete memang mengandung purin, yaitu senyawa yang bisa meningkatkan kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Namun, dibandingkan daging merah atau jeroan, kandungan purin pada kacang masih jauh lebih rendah. Artinya, jika sahabat punya riwayat asam urat ringan, boleh saja makan kacang, asal tidak berlebihan dan pilih yang rendah purin seperti almond atau walnut. Tapi jika sering kambuh dan terasa nyeri, lebih baik konsultasikan dulu ke dokter atau hindari kacang tertentu seperti kacang tanah. 4. Kalori tinggi bisa menambah berat badan. Kacang memang sehat, tapi juga tinggi kalori. Segenggam kecil kacang bisa mengandung 150-200 kalori, tergantung jenisnya. Jika sahabat mengonsumsinya terlalu banyak setiap hari, tanpa mengatur pola makan lain, berat badan bisa naik, dan ini memicu masalah lain seperti diabetes tipe 2, nyeri sendi karena beban berat, tekanan darah tinggi. Jadi, tetap perhatikan porsi. Untuk lansia, cukup 20-30 gram kacang per hari sudah cukup untuk mendapat manfaatnya tanpa risiko berat badan naik. 5. Kandungan garam dan minyak bahaya dalam kacang olahan. Hati-hati dengan jenis kacang yang dijual dalam bentuk gorengan, asin, atau dibumbui berlebihan. Kacang seperti ini sering ditemukan di pasaran dan sangat menggoda, tapi justru bisa menimbulkan masalah serius seperti tekanan darah meningkat, kolesterol jahat naik, gangguan ginjal karena kelebihan natrium. Jika memungkinkan, pilih kacang tanpa tambahan garam, tanpa digoreng, dan diolah secara sederhana seperti disangrai, dipanggang, atau direndam. Kesimpulan, kacang tidak cocok untuk semua. Meskipun penuh manfaat, sahabat perlu memahami bahwa setiap tubuh berbeda.
Yang cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk yang lain. Maka itu, dengarkan tubuh sahabat. Perhatikan reaksi setelah makan. Mulai dari jumlah kecil. Dan jangan ragu konsultasi ke dokter. Apalagi jika sahabat punya riwayat penyakit tertentu. Kesehatan bukan soal ikut-ikutan, tapi soal mengenali diri sendiri. Di bab selanjutnya, kita akan membahas hal yang sangat praktis. Bagaimana cara mengolah kacang agar tetap sehat untuk dikonsumsi lansia? Karena pengolahan yang salah bisa mengubah makanan sehat menjadi pemicu penyakit. Sahabat channel Lansia Sehat, sekarang kita sudah tahu apa saja manfaat dan risikonya. Tapi semua itu bisa sia-sia kalau cara mengolah kacangnya salah. Ibarat obat, jika cara makannya tidak tepat, manfaat bisa berubah jadi mudarat. Jadi, yuk kita bahas bagaimana cara mengolah kacang agar tetap sehat, aman, dan enak untuk dikonsumsi lansia. 1. Hindari menggoreng dengan minyak banyak. Kebiasaan kita di Indonesia adalah menggoreng segala sesuatu, termasuk kacang. Padahal, kacang sudah mengandung lemak alami. Kalau digoreng lagi dalam minyak panas, maka kandungan kalorinya melonjak. Lemaknya berubah jadi lemak jenuh, yang buruk untuk jantung. Nutrisinya bisa rusak karena suhu tinggi. Solusinya, pilih disangrai, tanpa minyak, dipanggang oven, atau dikukus ringan. Jika ingin rasa gurih, gunakan sedikit air garam lalu panggang, bukan goreng. 2. Jangan tambahkan garam atau gula berlebihan. Kacang kemasan yang dijual di toko sering mengandung garam tinggi atau bahkan dilapisi gula dan madu. Ini sangat menggoda, tapi berbahaya, terutama untuk sahabat dengan tekanan darah tinggi, sahabat dengan diabetes, sahabat dengan gangguan ginjal. Pilih kacang tawar tanpa tambahan. Kalau sahabat mau sedikit rasa, bisa pakai bumbu alami seperti bawang putih bubuk, lada hitam, atau kayu manis, asal tidak berlebihan. 3. Rendam sebelum konsumsi. Ini tips sederhana tapi sangat bermanfaat, terutama untuk lansia yang punya gangguan pencernaan. Sahabat yang ingin menyerap nutrisi lebih maksimal. Merendam kacang, khususnya almond, kenari, dan kacang mete, selama 6-8 jam bisa mengurangi senyawa anti-gizi, seperti asam fitat, membuat kacang lebih mudah dicerna, meningkatkan penyerapan mineral seperti zat besi dan kalsium. Setelah direndam, kacang bisa langsung dimakan, diolah, atau dipanggang ringan. 4. Olah jadi makanan sehari-hari. Sahabat tidak harus makan kacang begitu saja. Bisa dikreasikan agar tidak bosan dan tetap bergizi. Misalnya, taburan oatmeal atau bubur kacang ijo di pagi hari. Campurkan ke salad buah atau sayur. Blender jadi susu kacang homemade, tanpa gula. Dijadikan bumbu tabur pada tumisan atau sup. Dengan variasi ini, sahabat bisa tetap menikmati manfaat kacang tanpa merasa seperti makan camilan yang itu-itu saja. 5. Perhatikan penyimpanan. Kacang yang sudah dikupas atau dipanggang bisa cepat tengik karena lemak alaminya. Pastikan sahabat menyimpannya di wadah tertutup rapat, tempat sejuk dan kering, atau simpan di kulkas jika ingin tahan lebih lama. Kacang yang tengik bukan cuma rasanya buruk, tapi juga bisa mengandung senyawa yang tidak sehat untuk tubuh. 6. Buat sendiri di rumah, lebih aman dan terjamin. Kalau sahabat punya waktu, lebih baik olah kacang sendiri. Kacang buatan rumah. Tidak pakai pengawet, tidak pakai pemanis atau garam tersembunyi. Bisa disesuaikan dengan selera dan kondisi tubuh. Cukup sangrai di wajan anti lengket, tambahkan sedikit bumbu rempah alami, dan simpan dalam toples kedap udara. 7. Resep camilan ringan untuk sahabat lansia. Resep almond panggang rempah. Bahan: 1 cangkir almond mentah, 1/2 sendok teh bubuk kayu manis, 1/4 sendok teh bubuk jahe, sedikit air, garam Himalaya secukupnya, opsional. Cara membuat: rendam almond semalaman, tiriskan, campur almond dengan rempah, beri sedikit air agar menempel. Panggang di oven suhu rendah, 150 derajat Celcius, selama 15-20 menit. Dinginkan, simpan dalam toples. Hasilnya, camilan sehat, renyah, tanpa rasa bersalah. Kesimpulan bab ini, sahabat, kacang akan memberikan manfaat maksimal jika diolah dengan cara yang tepat. Jangan biarkan kebiasaan lama seperti menggoreng dan menambah garam merusak potensi hebat dari makanan kecil ini. Di bab berikutnya,
kita akan bahas lebih lanjut tentang berapa banyak kacang yang boleh dikonsumsi dan kapan waktu terbaik mengonsumsinya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah tahu bagaimana cara mengolah kacang yang sehat, sekarang pertanyaannya, sebenarnya, berapa banyak kacang yang boleh kita makan? Dan, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya agar manfaatnya terasa maksimal? Ini penting, karena meskipun sehat, kacang tetaplah makanan tinggi kalori dan lemak. Maka dari itu, kita perlu bijak dalam mengatur jumlah dan waktu konsumsinya. 1. Berapa banyak? Ini takarannya. Buat sahabat lansia, takaran konsumsi harian kacang yang disarankan oleh banyak ahli gizi adalah sekitar 20-30 gram per hari. Atau kalau sahabat tidak ingin menimbang, cukup segenggam kecil kacang utuh, itu sudah cukup. Contohnya, sekitar 20 butir almond, sekitar 14,5 kenari, 1 sendok makan selai kacang alami, tanpa gula dan garam tambahan. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Karena meski sehat, kacang tetap tinggi lemak dan kalori. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa meningkatkan berat badan, menambah beban pada ginjal, bagi penderita gangguan ginjal, menimbulkan gangguan pencernaan. Ingat, sahabat, lebih bukan berarti lebih baik. Yang penting adalah konsisten dalam jumlah yang wajar. 2. Kapan waktu terbaik mengonsumsi kacang? Nah, ini menarik. Ternyata, waktu konsumsi juga berpengaruh pada manfaat yang dirasakan. Pagi hari, sebagai camilan setelah sarapan ringan, bisa membantu menstabilkan gula darah dan memberi energi untuk aktivitas sepanjang hari. Siang hari, kacang bisa jadi camilan sehat pengganti gorengan atau makanan ringan tinggi gula, membantu menahan lapar tanpa menambah gula darah secara drastis. Sore hari, jika sahabat suka minum teh sore, ganti kudapan manis dengan kacang panggang. Tetap nikmat, tapi jauh lebih sehat. Sebelum tidur, dalam jumlah kecil, kacang seperti almond mengandung magnesium dan triptofan. Senyawa ini bisa membantu tidur lebih nyenyak. Namun, hindari makan kacang terlalu malam dalam jumlah banyak, karena bisa memperberat kerja pencernaan dan membuat tidur terganggu. 3. Bagaimana dengan frekuensi konsumsi? Idealnya, konsumsi kacang bisa dilakukan setiap hari dalam porsi kecil, atau 3-4 kali seminggu jika sahabat ingin variasi makanan yang lebih luas. Bisa juga dikombinasikan. Hari Senin, almond. Rabu, kenari. Jumat, kacang tanah rebus. Minggu, campuran kacang dan buah kering sebagai snack. Dengan cara ini, sahabat bisa merasakan manfaat dari berbagai jenis kacang tanpa bosan. 4. Kombinasi makanan yang cocok. Kacang sebaiknya dikonsumsi bersama makanan lain agar penyerapannya lebih baik dan rasa lebih seimbang. Contohnya, tambahkan ke dalam oatmeal pagi, campur ke salad buah atau sayur, jadikan topping untuk sup krim atau bubur gurih. Kombinasi seperti ini tidak hanya membuat makanan lebih lezat, tapi juga menambah nilai gizi keseluruhan. 5. Waspadai sinyal tubuh. Sahabat perlu peka terhadap respon tubuh setelah makan kacang. Kalau merasa perut kembung, coba kurangi jumlah atau ubah cara pengolahan. Kalau muncul gatal atau ruam, mungkin ada reaksi alergi ringan. Kalau merasa kenyang tapi tidak nyaman, mungkin porsinya terlalu besar. Setiap tubuh berbeda. Dengarkan sinyalnya. Jangan paksakan makanan, meski sehat, kalau tubuh menolak. Kesimpulan bab ini, kacang memang sehat, tapi bukan berarti boleh dimakan sebanyak-banyaknya, kapan saja. Porsi kecil, rutin, dan konsisten jauh lebih baik daripada makan banyak tapi sesekali. Pilih waktu yang tepat, seperti pagi atau sore, untuk mendukung energi dan keseimbangan tubuh. Sesuaikan dengan kebutuhan pribadi dan kondisi kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mendengar penjelasan panjang lebar tentang manfaat, risiko, hingga cara konsumsi kacang yang tepat, tentu sahabat ingin tahu, apakah semua teori itu benar-benar bekerja di kehidupan nyata? Nah, di bab ini, kami akan berbagi cerita nyata dari para lansia yang sudah menjadikan kacang sebagai bagian dari pola makan sehat mereka. Kisah-kisah ini kami rangkum dari berbagai sumber dan komunitas lansia yang aktif menjaga kesehatan secara alami. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi sahabat semua. Cerita 1. Pak Wiryo, 72 tahun, Yogyakarta. Saya dulu mudah lelah, sering pusing dan kadar kolesterol saya tinggi. Sejak anak saya menyarankan makan almond setiap pagi, hidup saya berubah. Saya makan sekitar 10 butir almond setiap hari setelah sarapan,
dan sejak itu badan terasa lebih enteng, dan hasil cek kolesterol saya membaik. Pak Wiryo juga mengaku tidak lagi suka makanan berminyak. Rasa gurih dari kacang membuatnya bisa meninggalkan gorengan tanpa merasa kehilangan. Kini, ia rutin bersepeda pagi bersama teman-temannya tanpa cepat kehabisan tenaga. Cerita 2. Ibu Sulastri, 68 tahun, Jakarta. Dulu saya suka ngemil permen atau keripik. Tapi setelah kena diabetes, saya harus mengubah kebiasaan. Dokter menyarankan kacang pistachio. Awalnya saya ragu, takut gula darah naik. Tapi ternyata, justru gula darah saya lebih stabil. Ibu Sulastri kini membuat sendiri camilan sehat dari kacang pistachio panggang dan kismis tanpa gula. Ia juga membagikan resepnya ke grup WhatsApp keluarga dan berhasil mengajak 2 saudaranya ikut makan sehat. Cerita 3. Pak Darto, 75 tahun, Surabaya. Saya punya rematik. Awalnya saya takut makan kacang, karena katanya bikin asam urat. Tapi saya baca-baca, ternyata almond dan kenari aman. Saya coba konsumsi sedikit, dan rasanya malah badan lebih bertenaga. Kini, Pak Darto menghindari kacang tanah, tapi rutin makan kenari 3 kali seminggu. Ia merasakan sendinya lebih nyaman, dan tidak lagi sering merasa pegal di pagi hari. Cerita 4. Ibu Nani, 70 tahun, Bandung. Saya suka bikin susu kedelai sendiri, tanpa gula, cuma kedelai organik dan air. Awalnya untuk suami saya yang kena darah tinggi, tapi sekarang malah seluruh keluarga ikut minum. Ibu Nani mencatat sendiri reaksi tubuhnya setelah minum susu kedelai. Ia merasa tidurnya lebih nyenyak dan tidak mudah sakit kepala. Bahkan tekanan darahnya yang biasanya tinggi, kini lebih stabil tanpa harus menambah dosis obat. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Dari keempat kisah di atas, kita bisa ambil beberapa pelajaran penting. Kacang bisa menggantikan camilan tidak sehat. Jika dikonsumsi rutin dan dengan jumlah yang tepat, kacang benar-benar memberi manfaat nyata. Tidak perlu mahal, asal tahu cara mengolahnya, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Yang paling penting, mendengarkan tubuh sendiri dan konsultasi dengan tenaga kesehatan bila ragu. Ingin mencoba juga? Mulai dari hal kecil. Sahabat tidak perlu langsung mengubah semua pola makan. Cukup mulai dari mengganti gorengan sore dengan segenggam kacang panggang, menambahkan kacang ke dalam sarapan pagi, membuat susu kacang sendiri sebagai pengganti teh manis. Langkah kecil yang dilakukan konsisten akan memberi hasil besar. Seperti sahabat-sahabat kita tadi, perubahan sehat tidak harus mahal, tapi harus niat dan disiplin. Sahabat, cerita-cerita ini adalah bukti bahwa usia bukan penghalang untuk sehat. Makanan sederhana seperti kacang bisa jadi sahabat terbaik di masa tua, jika kita tahu caranya. Dan akhirnya, di bab terakhir nanti, kita akan tutup dengan pesan cinta dan kesimpulan dari perjalanan kita hari ini. Sahabat channel Lansia Sehat, tak terasa kita sudah sampai di bagian akhir dari perjalanan kita membahas kacang, si kecil penuh gizi yang ternyata punya peran besar dalam menjaga kesehatan, terutama di usia lanjut. Mari kita rangkum bersama apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, kacang itu sehat, tapi harus dipahami dengan benar. Kacang bukan hanya camilan biasa. Ia kaya akan lemak baik, protein nabati, serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, kacang bisa membantu menjaga kesehatan jantung, fungsi otak dan memori, gula darah tetap stabil, pencernaan yang lancar, sendi dan tulang tetap kuat, sistem imun agar tidak mudah sakit. Kedua, tidak semua tubuh cocok dengan kacang. Sahabat harus peka terhadap reaksi tubuh masing-masing. Bagi yang punya alergi, gangguan ginjal, atau asam urat tinggi, konsumsi kacang harus selektif. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter, karena sehat itu bukan meniru orang lain, tapi mengerti kebutuhan diri sendiri. Ketiga, cara mengolah kacang sangat menentukan manfaatnya. Goreng-gorengan, tambahan garam, atau gula berlebihan justru membuat kacang kehilangan nilai kesehatannya. Pilih cara yang lebih alami, disangrai, dipanggang ringan, direndam, atau diolah jadi campuran makanan lain. Keempat, porsi dan waktu konsumsi juga penting. Segenggam kecil per hari sudah cukup. Pagi, siang, atau sore adalah waktu yang tepat. Kuncinya adalah konsistensi, bukan kuantitas. Kelima, sahabat lansia di seluruh Indonesia sudah membuktikan manfaat kacang. Kisah Pak Wiryo, Ibu Sulastri, Pak Darto,
Dan Ibu Nani adalah bukti nyata bahwa perubahan kecil bisa membawa hasil besar. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba dan semangat untuk hidup lebih sehat. Dan terakhir, pesan cinta dari kami di channel Lansia Sehat. Sahabat, usia bukan alasan untuk menyerah menjaga tubuh. Justru di usia inilah kita perlu lebih mencintai diri, agar hari-hari yang tersisa penuh kualitas, bukan hanya kuantitas. Kami tahu, hidup tidak selalu mudah. Kadang tubuh terasa lelah, pikiran penuh beban, dan semangat naik turun. Tapi ingatlah, setiap langkah kecil menuju hidup sehat adalah bentuk syukur atas anugerah kehidupan. Jika hari ini sahabat mau mulai mengganti camilan dengan kacang, atau memilih masakan lebih sehat, itu sudah langkah luar biasa. Kami di sini, di channel Lansia Sehat, akan terus menemani sahabat dengan informasi sederhana tapi bermakna. Karena kami percaya, setiap lansia berhak hidup sehat, mandiri, dan bahagia. Terima kasih sudah menemani kami hingga akhir video ini. Jangan lupa klik like, share ke sahabat lansia lainnya, dan tulis di komentar. Apa jenis kacang favorit sahabat? Apakah sahabat pernah merasakan perubahan setelah rutin makan kacang? Dan bagi yang belum subscribe, yuk bergabung bersama keluarga besar channel Lansia Sehat. Kita belajar bersama, tumbuh bersama, dan tetap semangat menjalani hari-hari indah bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi lansia yang luar biasa.